Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad Fawaik selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dan teman-teman semuanya yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pendidikan Bisnis B akan mempresentasikan atau menjelaskan ulang kembali materi terkait Annual Equivalent Rate and Annual Percentage Rate. Boleh dilanjut? Oke, anggota kelompok 2 itu terdiri atas yang pertama ada Ahmad Farandika W dengan nomor NIM 17076230077. Yang kedua ada Fakih Hidayah dengan NIM 17076230033. Yang ketiga ada Fadia Nadina Putri dengan NIM 17076230044. Lalu ada Adriani Audrey Aprilia dengan NIM 17076230040. Dilanjutkan lagi dengan Daniel Ferde Sebastian dengan NIM 17076230047. Lalu ada Muhammad Gazi dengan NIM 17076230073. Lalu ada Kanya Agutia S dengan NIM 17076230050. Selanjutnya ada Muhammad Abdul Syabani atau saya sendiri dengan NIM 17076230007. Lalu ada kelompok saya yang lain, ada Aljatsiyah Ramadina dengan NIM 17076230014. Dilanjutkan kembali oleh Pristianti Adelia Putri dengan NIM 17076230008. Ada Vera Angelita dengan NIM 17076230059. Lalu ada Farah Anindya Azhar dengan NIM 17076230075. Lalu ada Fatia Dwi Cahyani dengan NIM 17076230021. Lalu ada anggota kami yang terakhir yakni Vesya Rizka Sakina dengan NIM 17076230004. Boleh dilanjut? Oke, untuk perkenalannya sebagaimana judul tadi, APR atau R adalah singkatan dari yang pertama ada R dulu ya. R itu adalah Annual Equivalent Rate atau dalam bahasa Indonesia artinya tingkat ekuivalen tahunan. Dan APR adalah Annual Percentage Rate atau dalam bahasa Indonesia artinya tingkat persentase tahunan. Kedua hal ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung tingkat suku bunga pada suatu investasi yang dilakukan. Bedanya antara R dengan APR ini adalah dari asal pemberiannya. Jadi kalau R ini diberikan biasanya oleh perusahaan atau building society. Sementara kalau misalnya APR itu diberikan apabila kita mengambil pinjaman di bank. Kayak gitu. Mungkin untuk lebih paham lagi menghitung APR dan R ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain, yakni Daniel. Kepada Daniel, dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya Daniel akan melanjutkan materinya. Sebagai contoh di 7.11, jika suku bunga bulanan 1,75%, berapakah APR yang sesuai? Nah, di sini berarti dia ingin menghitung APR dalam hitungan bulanan. Dalam setahun itu ada 12 bulan, sehingga kita bisa menghitung IM-nya yang tadinya 1,75% menjadi 0,0175. Nah, langsung kita bisa hitung saja menggunakan rumus APR, yaitu 1 tambah IM pangkat N kurang 1. N di sini menjadi 12 karena kita menghitung dalam hitungan bulanan selama 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan, sehingga N-nya dapat diubah menjadi 12. Kita langsung masukkan nilainya, 1 tambah 0,0175 menghasilkan 1,0175 pangkat 12 kurang 1. Nah, 1,0175 pangkat 12 sama dengan 1,231. Tinggal kita kurangi 1 menghasilkan 0,231. Karena APR itu adalah suku bunga dalam persentase, maka kita kalikan 100%, maka menghasilkan 23,14%.
Jadi, jika Anda memiliki kartu kredit, Anda dapat melihat rumus ini dengan merujuk pada brosur suku bunga yang diberikan oleh perusahaan kartu kredit kepada Anda. Oke. Oke, terima kasih Daniel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain, yakni Farhan. Pada Farhan dipersilakan. Oke, terima kasih Abril. Saya lanjut. Jadi ternyata antara APR dan AR ini itu rumusnya sama. Dan mereka bisa dihitung bulan, tapi bisa juga dengan harian dalam 1 tahun. Sebagai contoh, jika kita ingin menghitung deposito dalam 1 tahun terhadap harian, maka bisa dihitung dengan rumus 1 tambah IA atau interest IID, mohon maaf, interest day, pangkat 365 min 1. Agar lebih jelas, boleh di next contohnya. Nah, sebagai contoh, jika building society mengatakan kepada Anda bahwa mereka akan membayar Anda R sebesar 6% untuk rekening tabungan, apa yang sebenarnya akan mereka lakukan adalah memberikan bunga kredit sebesar 0,015954% per hari. Nah, kita bisa mengeceknya nih dengan menggunakan rumus ini. 1 ditambah interest day, pangkat 365 min 1. Nah, tadi sudah diketahui kredit bunganya sebesar 0,015954%. Jadi kita masukkan interest day-nya sejumlah seperti tadi. Jadi 1 ditambah 0,015954%. Itu karena persennya kita ubah menjadi kita hilangkan persennya dibagi 100 menjadi 0,001594%. Lalu ditambah 1 menjadi 1,00015954 dipangkat 365 kurang 1 menghasilkan 1,06. Lalu dikurang 1 menjadi 0,06. Nah, karena dia yang diminta itu adalah persentasenya, maka 0,06 dikalikan 100 menghasilkan 6%. Oke, terima kasih Farhan. Untuk contoh selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Dipersilakan. Baik, terima kasih Abril atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Gazi akan menjelaskan contoh soal 7.12, yaitu dengan contoh soal rekening masyarakat bangunan membayar bunga setiap hari dengan AR sebesar 4,5%. Jika Anda menyetor 2.750 pound sterling ke rekening tersebut pada tanggal 1 Oktober, berapa banyak yang akan Anda dapatkan kembali jika Anda menutup rekening 254 hari kemudian? Boleh dilanjut. Baik, pertama kita akan mencari tingkat bunga harian menggunakan rumus yang sama, yaitu interest day, yang diturunkan di atas dengan demikian, yaitu akar 365 dari R tambah 1 dikurang 1. Maka R tersebut kita sudah menemukan yaitu 4,5%, yang dimana kita masukkan ke rumusnya adalah akar 365 dengan 0,045 ditambah 1 dikurang 1. Maka kita jumlahkan itu semua, kita hitung itu semua menjadi 1.0001206, yang dimana setelah itu dikurang 1 menjadi 0,0001206. Nah, karena kita di sini akan mencari persentase, yang dimana kita akan dikalikan 100%, yaitu akan menjadi 0,01206%. Oleh karena itu, jumlah akhir yang terakumulasi ketika 2.750 pound tersebut diinvestasikan pada tarif harian ini selama 254 hari adalah, di sini kita F-nya sudah menemukan, yaitu kan 2.750 pounds, yang dimana dikali yang di dalam kurung tersebut ialah 1 ditambah 0,0001206 pangkat 254. 254 ini kita masukkan karena 1 ditambah
0,001206 ini itu menghasilkan menjadi 1,001,206, yang apabila kita pangkatkan dengan 254 maka akan menghasilkan nilai sebesar 1031. Maka 0,31 ini kita kalikan dengan 2.750 pound sterling yang akan menghasilkan 2.835,54 pounds. Maka yang kita dapatkan ada dalam rekening kita yang kita tutup adalah 254 hari kemudian. Boleh dilanjut. Oke, terima kasih Gazi. Untuk selanjutnya adalah kita akan membahas materi tentang bagaimana menghitung suku bunga pada treasury bills. Treasury bills ini kalau kita Indonesiain itu semacam surat obligasi dari pemerintah. Biar lebih paham, kita masuk aja ke contoh 7.13. Di sini terdapat contoh soal, jika tingkat diskon tahunan sebesar 7/8% ditawarkan untuk treasury bills 3 bulan, berapa biaya untuk membeli sebagian dari tranche ini dengan nilai penembusan sebesar 100.000 pound sterling? Apa yang akan menjadi ekuivalen pengembalian yang setara atas jumlah yang akan dibayarkan? Boleh lanjut? Oke, solusi yang bisa kita dapatkan dari soal tersebut adalah kita akan meng-highlight beberapa komponen terlebih dahulu. Yang pertama, di situ dikasih tahu kalau diskon tingkat tahunannya itu sebesar 47/8%. Nah, sementara yang ditawarkan treasury bills-nya itu adalah per 3 bulan. Maka untuk 47/8% ini adalah diskon selama 1 tahun, bukan selama 3 bulan. Untuk itu, kita akan mencari tarif diskon dari 3 bulan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya karena dia dihitung dalam per bulan, dalam 3 bulan dalam 1 tahun, itu sama saja dalam 1 kuarter tahunan. Jadi dalam 1 tahun itu terdapat 4 kuartal, yang dimana dalam 1 kuartal itu terdapat 3 bulan di dalamnya. Sehingga untuk menghitung tarif per 3 bulan dalam setahun ini, kita cukup membagi tarif nominal tahunannya dengan 4. Sehingga 47/8 ini kita bagi 4, menghasilkan 17/32. Yang mana jika kita hasilkan kembali 17/32% ini akan menghasilkan 1,21875%. Nah, selanjutnya dalam bentuk presentasi ini kita ubah menjadi satuan desimal, sehingga 1,21875% ini kita bagi dengan 100. Di akhir akan menghasilkan 0,012185. Nah, karena tarif ini sebenarnya merupakan diskon pada jumlah jatuh tempo yang 3 bulan tadi, kita itu sekarang bisa mengetahui nilai penembusan dari 100.000 pounds yang telah kita investasikan di awal. Sehingga rumusnya itu menghasilkan A-nya yakni 100.000 pounds itu dikalikan dengan dalam kurung 1 dikurangi dengan diskon tarifnya yang tadi yang 0,012185. Di sini menghasilkan 0,98788125 yang apabila kita kalikan dengan 100.000 akan menghasilkan 98.781,25 pound sterling. Boleh di next. Nah, oleh karena itu, tingkat pengembalian dari jumlah yang telah kita dapatkan apabila 100.000 pound sterling ketika sudah terlewati 3 bulan dalam setahun itu akan menghasilkan 98.781,25, yang mana apabila diinvestasikan selama 3 bulan dia itu akan mendapatkan yakni dari awalnya tadi yang 1.218,75 kita bagikan dengan 98.781,25 yang akan menghasilkan 0,012338. Setelah kita mendapatkan 0,012388 ini, kita langsung bisa memasukkan ke rumus R-nya. Yang mana rumus R tadi kan sama dengan 1 ditambah F
lalu dipangkatkan N dikurangi 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai-nilainya sehingga kita masukkan saja. Jadi 1 ditambah 0,012338 dipangkatkan 4. Kenapa 4? Karena ya kita dihitung dalam kuartal per tahun. Satu kuartal itu tadi sebagaimana yang saya bilang ada 4 kuartal dalam setahun. Sehingga di sini dipangkatkan 4. Jadi 1 ditambah 0,012388 menghasilkan 1,012338. Apabila dipangkatkan 4, hasilnya akan menjadi 1,050273. Dan kita kurangi 1 nih, sehingga menghasilkan 0,050273. Karena R ini adalah meminta persentase suku bunganya, jadi dari hasil tadi kita kalikan dengan 100%, sehingga menghasilkan 5,0273%. Maka suku bunga pengembalian dari treasury bill tersebut apabila kita hitung dalam 3 bulan per tahun tersebut, maka akan didapatkan 5,0273%. Oke, boleh dilanjut. Untuk materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain kembali. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Abril. Untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mencari jumlah awal jika yang diketahui adalah nilai F, I, dan M. Seperti yang sudah diketahui bahwa rumus asal dalam menghitung investasi dasar yaitu bisa menggunakan rumus F sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat M. Di mana F ini merupakan jumlah akhir dalam investasi, A merupakan investasi awal, I merupakan interest atau suku bunga yang dilakukan selama melakukan investasi, dan N adalah jangka waktu selama berinvestasi. Lalu, bagaimana jika kita ingin mencari investasi awal atau nilai A-nya? Nah, di sini bisa kita lihat menggunakan rumus yang tadi, yaitu F sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, kita mengubah rumus tersebut menjadi bentuk A, yaitu F per 1 ditambah I pangkatkan M. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lanjut ke contoh 7.14. Di contoh 7.14 ini didapatkan soal berapa banyak uang yang perlu diinvestasikan sekarang untuk mengumpulkan jumlah akhir sebesar 12.000 pounds dalam waktu 4 tahun dalam tingkat bunga tahunan sebesar 10%. Untuk penyelesaiannya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang udah diubah tadi, yaitu A sama dengan F per 1 ditambah I pangkat N, di mana F-nya diketahui 12.000 pounds, I-nya yaitu 10% atau jika diubah dalam bentuk desimal adalah 0,1, dan N-nya adalah 4 tahun, yang bisa kita tulis dengan 4. Jadi, F-nya 12.000 dibagi 1 ditambah 0,1 yang hasilnya 1,1, nah lalu dipangkatkan dengan 4. Jadi 12.000 dibagi 1,1 dipangkatkan 4 itu menghasilkan 1,4641. Jadi di sini bisa kita ketahui 12.000 dibagi 1,4641 itu menghasilkan 8.196,16 pounds. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah uang yang harus diinvestasikan jika kita ingin mendapatkan jumlah akhir sebesar 12.000 pounds dalam waktu 4 tahun adalah sebesar 8.196,16 pounds. Oke, terima kasih Farah. Untuk materi selanjutnya akan kembali saya jelaskan. Jadi kalau di awal tadi kita sudah mencari F, lalu dilanjutkan lagi oleh Farah tadi, gimana cara kita mencari A atau jumlah awal yang harus diinvestasikan. Nah, selanjutnya kita akan mencari bagaimana periode waktu dalam
satuan investasi yang kita lakukan. Nah, ini sama aja kayak rumus yang menggunakan rumus awal tadi, yaitu F sama dengan A dikali 1 tambah I pangkat N. Yang dimana jangka waktu atau periode waktu ini kan disimbolkan dengan pangkat N. Sehingga A-nya kita pindah ruaskan, karena itu bisa dipisahkan. Jadi F per A sama dengan 1 tambah I pangkat N. Yang dimana kalau misalnya pangkatan ini, dia cara mencari akhirnya itu bisa kita gunakan rumus logaritma. Mungkin bisa di next untuk lebih jelasnya. Oke, di sini ada contoh 7.15. Terdapat soal, selama berapa tahun 1.000 pounds itu harus diinvestasikan sebesar 10% untuk mengumpulkan 1.600 pounds. Jadi kita mencari jangka waktu atau periode waktunya. Ini bisa kita cari dengan solusi, boleh di next. Nah, pertama, kalau kita mau nyari penyelesaian, itu harus ada kualifikasi satu-satu dulu. Jadi misalnya A, F, I-nya nilainya kita pisah-pisah. Biar apa? Biar memudahkan untuk dimasukkan ke dalam rumusnya. Di sini A-nya itu diketahui dari soal adalah 1.000 pounds. Lalu F-nya adalah 1.600 pounds. Dan I-nya adalah 10%. 10% ini kita jadikan desimal menjadi 0,1. Nah, selanjutnya ketika kita udah pisah-pisah, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus mencari N tadi. Rumusnya adalah F per A sama dengan 1 ditambah I pangkat N. Kita masukkan nilai-nilainya, F-nya adalah 1.600, A-nya adalah 1.000, lalu 1 ditambah I-nya yang udah diubah tadi menjadi 0,1. Mendapatkan 1.600 bila dibagi 1.000 akan menghasilkan 1,6. Sama dengan 1 ditambah 0,1 itu akan menghasilkan 1,1 pangkat N. Nah, di sini kita bisa langsung mencari nilai N-nya dengan cara menggunakan rumus logaritma. Bagaimana caranya? Boleh di next. Nah, karena tadi dia 1,6 sama dengan 1,1 pangkat N, di sini kita masukkan ke rumus logaritma menjadi log 1,6 sama dengan N dikali log 1,1. Lalu dari log 1,6 ini didapatkan hasilnya menjadi 0,2041 sama dengan N dikali log 1,1 itu hasilnya sama dengan 0,0414. Nah, dari persamaan ini kita bisa memindah ruaskan nilai 0,0414-nya. Yang tadinya N dikali 0,0414 karena dia pindah ruas, jadi kali berubah menjadi bagi. Sehingga 0,2041-nya yang dibagi dengan 0,0414 menghasilkan 4,93. Di sini 4,93 itu menyatakan periode waktunya atau tahun. Nah, biasanya kalau misalnya nilainya ganjil seperti ini, kita bulatkan ke atas. Jadi, jika investasi harus dilakukan selama bertahun-tahun, maka jawabannya adalah 5 tahun. Jadi, 4,93 kita genapin menjadi 5 tahun. Seperti itu. Lanjutkan kembali. Di sini ada contoh yang sama ya. Misalnya nih, berapa tahun yang dibutuhkan jika investor awalnya itu adalah 2.000 pounds yang diinvestasikan sebesar 5% untuk terakumulasi menjadi 3.000 pounds. Boleh next. Ini sama aja kayak tadi ya, kita bedain dulu antara nilai A, F, I-nya. A-nya adalah 2.000, F-nya sama dengan 3.000, I-nya sama dengan 5%, menjadi 0,05. Di sini kita langsung masukkan ke rumus akhir dari N-nya tadi. N-nya tadi kan itu hasil akhirnya adalah log-nya yang dibagi adalah log antara F dengan log A-nya.
Gitu kan. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus N sama dengan log F dibagi A dibagi log 1 ditambah I. Di sini F-nya itu kan adalah 3000. Lalu A-nya adalah 2000. Sehingga F dibagi A 3000 dibagi 2000 menghasilkan 1,5. Lalu 1 ditambah I, I-nya kan 0,05. Jadi 1 tambah 0,05 menghasilkan 1,05. Dari dua penemuan tadi, kita logaritmakan. Jadi log 1,5 dibagi dengan log 1,05. Menghasilkan log 1,5 itu hasilnya adalah 0,1760913 dibagi dengan log 1,05 itu hasilnya adalah 0,0211893. Apabila kita membagi dua bilangan tersebut, menghasilkan hasil terakhirnya adalah 8,34 tahun. Seperti itu untuk mencari nilai N-nya. Oke, untuk contoh selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke rekan saya yang lain. Dipersilakan. Oke, terima kasih Abril. Saya akan melanjutkan. Nah, kalau tadi sudah kita pelajari bagaimana cara mencari F, A, lalu mencari periode waktu, jangka waktu. Nah, di sini kita akan mencari cara untuk mengetahui tingkat bunga. Nah, ini ada di 7.18-nya ada contoh. Jika 4.000 pound yang diinvestasikan selama 10 tahun diproyeksikan terakumulasi menjadi 6.000 pound. Berapa tingkat bunga yang digunakan untuk mendapatkan ramalan ini? Boleh next. Kita ketahui A-nya. A-nya 4.000. Kita ketahui F-nya juga. F-nya 6.000. Lalu N-nya juga sudah kita ketahui 10. Tapi kita mencari tingkat bunganya. Tetap memakai rumus dasar. F sama dengan A dikali A tambah dikali 1 tambah I dipangkatkan N. Jadi kita masukkan jumlah tadi ke dalam rumusnya. 6.000 sama dengan 4.000 dikali 1 ditambah I pangkat 10. Nah, ini 6.000 kita bagi 4.000 menjadi 1,5. Lalu 1,5 sama dengan 1 ditambah I pangkat 10. Lalu kini kita pindah ruaskan pangkat 10-nya. Jadi 1 ditambah I sama dengan yang tadinya pangkat 10 menjadi akar. Jadi 10 akar 1,5. Yang menghasilkan 0,041397. 1,041397. Lalu karena masih ada satunya tadi tuh yang di ruas sebelahnya, 1 ditambah I, kita pindahkan ruas menjadi -1. Yang akhirnya jumlahnya menjadi 0,041397. Lalu kita bulatkan menjadi 0,0414. Jadi jumlah I-nya, tingkat bunganya, persentase bunganya yaitu kita dapat 4,14 karena jumlah yang tadi kita kalikan 100 menjadi 4,14%. Oke, boleh dilanjut oleh rekan saya yang lain kembali. Persilakan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa didapat rumus jumlah akhir yaitu F sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, untuk penyelesaian mencari I dapat menggunakan rumus tersebut. Tapi rumus tersebut bisa kita ubah bentuknya menjadi akar pangkat N dari F dibagi A dikurang 1, yang mana akan menghasilkan interest atau suku bunga. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada contoh soal 7.19. Nah, di dalam soal ini didapat pada tingkat bunga berapa 30 euro akan terakumulasi menjadi 10.000 euro setelah 15 tahun.
Untuk penyelesaian dari soal tersebut, kita bisa menggunakan rumus suku bunga yang sudah kita cari tadi, yaitu I sama dengan akar pangkat N dari F dibagi A dikurang 1. Dalam soal diketahui N-nya yaitu 15 tahun, maka bisa kita masukkan 15 tahun ke dalam nilai N. Nah, 15 akar 15 dari F-nya yaitu 10.000 euro dan A-nya yaitu 3.000 euro. Maka langsung aja kita hitung akar pangkat dari 15 dari 10.000 dibagi 3.000 akan menghasilkan 3.333 lalu dikurangi 1. Maka dari perhitungan tersebut akan menghasilkan 1,0836 lalu dikurangi 1. Hasil akhirnya yaitu 0,036. Tetapi dalam suku bunga ini kita harus mengubah bentuk desimal tersebut menjadi bentuk persentase yang dimana desimal ini harus kita kalikan dengan 100%. Jika dikalikan dengan 100%, maka akan menghasilkan 8,36%. Jadi kesimpulannya, untuk suku bunga yang kita dapatkan apabila kita menginvestasikan 3.000 euro untuk menghasilkan 10.000 euro setelah waktu 15 tahun adalah sebesar 8,36%. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih para atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah dalam menghitung suku bunga baik AR ataupun APR itu sama-sama menggunakan rumus yang sama ya. Yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Nah, selanjutnya antara APR dan R ini mereka itu sama-sama memiliki komponen dalam perhitungannya. Di antaranya seperti F, A, I, dan N. Saya akan tekankan kembali, untuk F itu adalah hasil terakhir atau jumlah akhir dari nilai uang yang kita investasikan. A adalah jumlah awal atau nilai uang awal yang kita investasikan di muka. Lalu I adalah suku bunganya atau interestnya. Jadi dalam perhitungannya itu I-nya ini biasanya kan dalam bentuk persentase. Kita harus ubah dahulu menjadi desimal. Lalu untuk N itu adalah jangka waktunya. Nah, sudah pasti dalam perhitungan matematika itu terdapat banyak variasi soalnya. Entah itu yang dicari F, A, I, atau N-nya. Dan itu semua sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya. Jadi intinya adalah dalam mencari 4 komponen itu kita sama-sama bisa menggunakan satu rumus yang sama, yakni F sama dengan A dikali dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan N. Hanya saja dalam mencari variabel yang akan dicari, kita harus memvariasikan rumus tersebut sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya yang lain dalam video ini. Jadi cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk komen kehadiran kalian atas telah menonton video ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.